Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Hingga tanggal 22 Januari 2022 secara kumulatif Indonesia mencatatkan 1.151 kasus COVID-19 varian Omikron. Sementara kasus COVID-19 di Indonesia secara umum mulai menunjukkan tren peningkatan sejak tanggal 17 Januari 2022. Namun di tengah kondisi seperti ini, pemerintah pusat seakan tidak bergeming dan membiarkan pembelajaran tatap muka tetap berlangsung 100%. Meskipun sudah ada beberapa sekolah yang melaporkan temuan kasus COVID-19 di sekolahnya. Ada di mana saja sekolah ini? Kita akan lihat datanya di slide yang pertama. Pemirsa, ini adalah daftar 12 sekolah di Jakarta yang menemukan atau ada temuan kasus COVID-19. Ini adalah sesuai dengan pernyataan Wagub DKI Jakarta Ariza Patria pada tanggal 16 Januari 2022. Belum lagi di wilayah lainnya, sebut saja di wilayah Malang, kemudian di wilayah Tangerang juga ada temuan kasus COVID-19 di sekolah setelah PTM 100% atau pembelajaran tatap muka 100% ini dilakukan pada mulai bulan Januari 2022 ini. Berikutnya kita akan melihat setelah ada temuan kasus COVID-19 di lingkup sekolah, bagaimana kemudian sikap pemerintah daerah. Yang pertama adalah ada pemerintah daerah yang tetap memutuskan menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Ini seperti yang dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian mereka pemerintah daerah yang melakukan atau tetap menerapkan PTM 100% ada alasan utamanya. Hanya ini alasannya, Pemda hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Berikutnya ada juga pemerintah daerah pemirsa yang mengambil keputusan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka 50%. Padahal kita tahu bahwa di kota Tangerang ini sempat menjalani PTM 100% sejak tanggal 10 Januari kemarin. Namun mulai tanggal 24 Januari PTM dikurangi kapasitasnya 50% menggunakan sistem hybrid. Dalam artian ada yang menjalani pendidikan atau pembelajaran tatap muka di sekolah, ada juga yang menjalani pembelajaran di rumah secara daring. Dan kebijakan menerapkan PTM 50% ini setelah ada temuan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana sebetulnya pendapat dari berbagai pihak? Di 3 slide berikutnya pemirsa kita akan melihat pendapat dari epidemiolog, kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga dari KPAI. Yang pertama saya ingin ajak Anda untuk melihat statement dari Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog UNAIR. Ia mengatakan bahwa tapi sekolah-sekolah swasta yang tidak begitu mampu atau tidak begitu mampu yang tadi kelasnya kecil-kecil itu tidak mungkin 100% bisa jaga jarak. Sangat berisiko. Jadi seharusnya SKB 4 Menteri itu disesuaikan, direview lagi. Karena di SKB itu di sana ada klausul kalau Pemda tidak boleh membuat kriteria yang lebih berat. Tidak boleh begitu. Itu menurut Dr. Windu, kapasitas dan kelayakan kelas untuk menerapkan protokol kesehatan ini yang disoroti. Tidak semua sekolah memiliki luas kelas yang sama. Ada beberapa sekolah misalnya di Surabaya, di Jawa Timur, yang lingkup atau luas kelasnya tidak begitu luas dan sehingga tidak bisa begitu terlalu menerapkan protokol kesehatan. Utamanya adalah terkait dengan jaga jarak. Berikutnya, statement Dr. Windu berikutnya adalah karena di SKB itu kita masih membahas soal Dr. Windu, kita bisa bergeser ke slide sebelumnya. Di sana ada klausul kalau Pemda tidak boleh membuat kriteria yang lebih berat. Ini berarti ia menyarankan supaya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Karena yang lebih tahu daerahnya adalah pemerintah kabupaten kota, bukan pemerintah pusat. Berikutnya, kita ke slide keempat untuk melihat statement yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanwarso. Ia mengatakan, jadi intinya setelah digelar PTM 100%, pertimbangannya adalah kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap prokes masih belum 100%. Ini tentu menjadi catatan. Kemudian belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun. Jadi ada 2 poin di sini, kepatuhan protokol kesehatan dan vaksinasi untuk anak-anak di bawah usia 11 tahun yang masih belum maksimal. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa sebaiknya hal ini kebijakan PTM 100% sebaiknya dikaji ulang. Berikutnya,
Kita akan melihat pernyataan dari Komisioner KPAI, pemirsa, yang mengatakan bahwa jika ingin menyelamatkan anak-anak kita dan melindungi, maka perlu evaluasi tatap muka yang 100%. Kembalilah ke 50% seperti yang tadi dilakukan oleh Kota Tangerang untuk sementara. Mungkin hanya sampai dengan Maret, karena kita ingat bahwa pemerintah pusat memprediksi kasus Omikron ini, kemudian juga lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru, ini terjadi pada bulan Februari dan Maret. Itulah mengapa KPAI memberikan saran ini. Kita akan melihat, pemirsa, sebetulnya apa sih yang membuat pemerintah pusat bersikukuh untuk menerapkan PTM 100%. Kelima alasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti. Ia mengatakan bahwa pertama, kondisi pandemi membaik, tetapi kita ingat, kondisi pandemi membaik ini bulan Desember, bukan di bulan Januari 2022. Bahkan di bulan Desember tanggal 16, kasus Omikron ditemukan pertama di Indonesia. Berikutnya, angka putus sekolah meningkat. Ini utamanya untuk di tingkatan SD, angka putus sekolahnya meningkat 10 kali lipat. Kemudian Kepala Perguruan Tinggi juga melaporkan banyak mahasiswa yang menjadi mahasiswa tidak aktif. Berikutnya, pemirsa, adalah faktor ekonomi. Menurut Suharti, faktor ekonomi ini orang tua mendapatkan tekanan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 sejak 2 Maret 2020. Sehingga ia mengajak anaknya untuk membantu bekerja atau mencari uang. Kemudian alasan yang keempat adalah orang tua menilai PJJ atau pembelajaran jarak jauh tidak efektif, sehingga tidak memberikan kemampuan kepada anak didik. Sehingga orang tua pun merasa anak-anak sama saja tidak sekolah. Kemudian ada kesenjangan belajar siswa, pemirsa, untuk anak yang dengan garis ekonomi menengah ke atas dan ke bawah, dan ini kesenjangannya mencapai 10%. Berikutnya, kita akan melihat adalah syarat menggelar PTM 100% ini hanya dilakukan di wilayah PPKM level 1 dan 2. Kemudian untuk vaksin dosis kedua tenaga kependidikan sudah lebih dari 80%. Dan yang ketiga adalah vaksin dosis kedua untuk lansia, ini juga sudah di atas angka 50%. Saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, terkait dengan PTM 100%. Berikut ini. Dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka. Permasalahan pendidikan di tengah pandemi sama seperti problematika ekonomi di tengah pandemi. Maju kena, mundur juga kena. Kalau untuk mengantisipasi perekonomian, Presiden Jokowi menganalogikan ibarat tuas rem dan gas. Bukankah seharusnya hal yang sama bisa diterapkan di sektor pendidikan? Inilah yang menjadi PR kita bersama, PR pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih bijak untuk masyarakat. Egan, saya kembalikan ke Anda.